Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat belajar? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ini Fikri bisa pimpin doa? Oh ya, silakan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik ya, seperti yang Pak sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan belajar tentang mengungkap sejarah perkembangan komputer. Ya. Sudah dibaca bukunya? Nah, sudah dibaca ya? Oke ya. Sebelum kita belajar lebih jauh, Pak absen dulu ya kehadirannya. Aldi ada, Aldi. Ale, Angelika, ada ya. Angga, ada ya. Anissa, nah, Danan, Daren, Derry, ada ya. Erwin, Fajar, Jaya Kurnia, M Rizky, M Dewa Agupasa. Ada apa tuh? Ya. Vira Yuniar, Puput, Ranggo, Sela, Suryadi, Susi Aprilia. Oke ya. Jadi masuk semua ya. Masuk ya. Seperti yang Pak sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar tentang mengungkap sejarah perkembangan. Sudah dibaca bukunya? Coba Ale, perangkat input komputer apa saja Ale? Ada keyboard, ada mouse, ada juga monitor, ada prosesor, Ya. Oke, terima kasih. Cukup bagus, kita kasih aplaus Ale. Siapa yang tahu nama komputer pertama kali apa? Ayo, cuci tangan. Komputer pertama kali. Diberi nama apa komputer pertama kali? Ayo. Rizky, apa Rizky? Ya. Silakan Rizky. Pertama kali yaitu bernama Z1 yang dapat diprogram. Nah, ya. Baru saya ya. Kita kasih aplaus untuk Rizky. Baik ya. Hari ini kita akan belajar tentang mengungkap sejarah ya, nanti setelah Pak tayangkan video tentang sejarah komputer ya, kalian nanti membentuk sebuah kelompok. Nanti kelompoknya sudah Pak bentuk ya. Sekarang silakan perhatikan dulu tayangan di sini, perhatikan ya. Nah ini ya. Masalah yang akan kalian diskusikan nanti dalam kelompok itu tentang mengungkap sejarah perkembangan komputer ya. Sekarang perhatikan video berikut ini ya. Semangat pagi semua saudara di seluruh Nusantara. Tentu kita masih semangat untuk terus belajar pengetahuan tentang teknologi informasi, karena kata
maka barang siapa menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia. Betul nggak guys? Oke, pada kesempatan ini masih bersama dengan Pak Komi, kita akan belajar atau akan melihat tentang sejarah komputer. Zaman sekarang tentu jarang sekali atau bahkan tidak ada orang yang tidak mengenal apa itu komputer. Ya, komputer merupakan alat bantu manusia untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaannya. Dulu memang hanya alat bantu hitung saja, tetapi sekarang komputer sudah berkembang menjadi alat bantu dalam berbagai kehidupan manusia. Tetapi guys, tahukah Anda bahwa komputer yang sekarang biasa Anda tenteng kemana-mana itu, dulu waktu pertama kali ditemukan ukurannya hampir sebesar lapangan bola basket. Wow, besar sekali bukan? Mari kita lihat sejarahnya. Sejarah komputer modern dimulai dari Charles Babbage pada awal abad ke-20 atau tepatnya pada tahun 1822. Pada tahun itu, Charles Babbage mencetuskan gagasan untuk membuat mesin penghitung otomatis atau yang dikenal dengan nama difference engine. Mesin Babbage sempat bekerja dengan baik, tetapi pada praktiknya pengembangannya tidak berjalan mulus. Problemnya terletak pada rangkaian mesin yang harus dibuat dengan tangan, padahal rangkaian tersebut terdiri dari ribuan bagian yang tergabung menjadi sebuah perangkat. Tetapi meskipun gagal, proyek Charles Babbage bersama dengan pemerintah Inggris berhasil menunjukkan bahwa memang tidak mustahil untuk menciptakan sebuah alat penghitung otomatis. Temuan dari Inggris ini bahkan kemudian mendorong ilmuwan, ahli matematika, hingga insinyur mesin untuk menciptakan mesin komputasi, dan Charles Babbage pun dijuluki sebagai bapak komputer dunia. Akhirnya komputer generasi pertama ditemukan pada tahun 1946, yaitu sejak ditemukan tabung hampa sebagai komponen dasar perangkat komputer. Komputer generasi pertama tersebut diberi nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer, yang dibuat oleh John Mauchly dan J. Presper Eckert dari University of Pennsylvania. Nah, tahu nggak guys, ternyata ENIAC dibangun menggunakan 18.000 tabung vakum yang berukuran 1.800 kaki serta berat mencapai sekitar 30 ton. Wow. Maka tak heran jika komputer pertama ini memiliki ukuran 500 meter persegi. Ini hampir seukuran lapangan bola basket. Nah, di dalam perangkat tersebut berisi sekitar 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung hampa udara, 70.000 resistor, dan juga 10.000 kapasitor. Daya listrik yang digunakan juga sangat besar, yaitu mencapai sekitar 140.000 watt. Wah, luar biasa sekali guys komputer generasi pertama ini. Nah, komputer generasi pertama menggunakan bahasa yang disebut bahasa mesin, bahasa pemrograman yang amat sangat dasar dan sulit dipahami manusia, tidak seperti pemrograman sekarang yang sudah banyak menggunakan bahasa manusia. Sedangkan untuk melakukan input data, operator menggunakan kartu berlubang atau yang disebut punch card, serta menggunakan pita kertas untuk memasukkan data. Mesin komputer generasi pertama ini ternyata sangat mahal guys. Dana yang diperlukan untuk membuat perangkat komputer ini bisa mencapai kurang lebih $1 juta pada masa itu. Namun sayangnya kemampuan dari komputer generasi ini memang sangat terbatas, sehingga untuk bisa memecahkan suatu masalah yang ada dalam satu waktu memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan biaya pembuatan yang sangat fantastis, tetapi fungsi dari komputer generasi pertama memang belum maksimal. Tabung hampa sebagai salah satu komponen dasar dari komputer generasi ini memang
kurang efisien pada beberapa aspek. Komponen ini cepat sekali panas pada saat dipakai dan memerlukan daya listrik yang sangat besar di dalam pengoperasiannya. Ribet memang komputer generasi pertama itu, tetapi bagaimanapun penemuan komputer generasi pertama ini sangat berharga untuk perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga sampai pada saat ini ditemukan komputer-komputer generasi canggih seperti yang ada sekarang. Demikian sesi kali ini. Jangan lupa nah ini ya, jadi nanti Pak bentuk kalian berkelompok ya. Masalah yang kalian diskusikan itu tentang mengungkap sejarah perkembangan komputer ya, paham ya, mengungkap sejarah perkembangan komputer ya. Nah ini sudah Pak bentuk kelompok diskusi ya. Nanti kalian diskusikan, nanti Pak bagikan LKPD, lembar kerja ya. Apa yang harus kalian lakukan itu sudah tertuang di lembar kerja ya. Kelompok 1 itu M. Rizky Al Rawasi, 2 Angga Wahyu, 3 Sela Yunita, 4 Anissa Agustin, 5 Puput Ulandari ya. Kelompok 2 Susi Aprilia, 2 Pira Yuniar, 3 Suryadi, 4 M. Rizky, 5 M. Dewa Agupasa. Kelompok 3 Fajar Aji Ginanjar, 2 Ranggo Akbar, 3 Jaya Kurnia, 4 Rahmat Afriza, 5 Angelika Sitompul. Sitompul ini ya. Ada ya. Kelompok 4 Aldi Febrianto, 2 Ale Guner, 3 Daren, 4 Erwin, 5 dari Arya Saputra, 6 Danan Jaya. Nah, sudah jelas pembagian kelompoknya? Sekarang silakan membentuk kelompok. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Silakan membentuk kelompoknya. Sudah? Silakan duduk merapat ya, merapat ke kelompoknya. Nanti tugas yang Pak berikan ya di lembar RKPD ini kalian kerjakan, boleh mencari informasinya melalui browsing yang ada di komputer yang sudah disediakan. Silakan ya, boleh silakan ya, diskusikan sehingga hasil diskusinya bagus ya. Nanti setelah diskusi kalian selesai mengerjakan tugasnya, itu nanti Pak minta masing-masing kelompok untuk mempersiapkan salah satu perwakilan anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Cukup jelas? Masih semangat belajar? Ya, baik ya. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Ini tugasnya. Silakan. Kelompok 2. Tugasnya. Silakan dikerjakan. Kelompok 3. Oh ya, ini kelompok 3. Silakan dikerjakan. Kelompok 4. Silakan. Ya. Nah. Baik ya, kita sepakati dulu ya. Kalian mengerjakan itu berapa menit? Butuh waktu 60 menit, 50 lah ya. Ya, kita sepakati waktu pengerjaan 50 menit ya.
Nah, silakan dikerjakan tugasnya. Silakan ya, diskusikan dengan baik sesama temannya itu dari informasinya. Ini kelompok 2 ya. Ya. Dari informasinya tentang perkembangan komputer. Kalau ada kendala dalam browsing boleh tanyakan ya nanti ya. Internetnya bagus kan? Ini kelompok berapa nih? Kelompok 1 ya? Ini kelompok 3 ya? Mana? Ada ya informasinya. Ini ya masalahnya ya, mengungkap sejarah perkembangan komputer. Ya.
Ya, lanjutkan ya. Kelompok 4, ada kendala nggak? Tidak. Jaringan bagus. Ini bagus. Ya. Ini rambutnya dirapikan, ya. Ya. Panjang ini atau kasih minyak ya sebelum berangkat. Oh ya. Nah, kayak temannya ini, serapi. Dewa. Nomor 3 ya. Nomor 4 ya. Ini nomor 1 ya. Ditulis ya, tulis. Jadi mau dipresentasikan terus kelompoknya ya. Kelompok 4 ada kendala? Tidak. 3.
sejarah perkembangan saja bukan di Indonesia saja ya, sampai di dunia ya, dari awal sampai generasi sekarang. Nah, bisa kalinya, bisa saya. Bisa. Berkenalan, ada ya? Gimana kamu satu? Ada kendala? Tidak ada. Diskusikan ya. Ya. Sekarang apa tuh? Diskusikan sana. Bisa. Diskusikan dalam semuanya. Ini kan mau dipresentasikan, ya. Belum ya? Serangan. Baik ya, 35 menit lagi ya, sesuai dengan kesepakatan kita. Ya, tolong teruskan dalam kerjanya supaya nanti dapat dipresentasikan.
Gimana? Ada kendala? Ada ya? Saya kelompok 4 silakan diskusikan sama temannya ya, supaya nanti yang dipresentasikan sudah bagus ya. Ya, bicara itu. Fokus ya. Dua sudah belum ya? Kalau difokuskan ya.
Gimana kelompok 2? Ya selesai belum? Fokuskan ya. Waktunya 20 menit lagi ya.
Nah, kelompok 2 sudah selesai belum? Belum ya? Ayo, jaga. Nomor 1, sedikit lagi ya? Ya, waktu kita 15 menit lagi ya. Ya, salam di KPK ya. Minyak atau di istana aja lah ya. Mana? Bisa? Bisa. Dari Bapak, bagaimana? Masih semangat? Terus ya. Baik ya, 5 menit lagi ya.
Sudah, belum. Sudah semuanya? Masih semangat? Ya. Baik ya, yang telah Pak sampaikan di awal tadi bahwa setelah kalian menyelesaikan tugas di kelompoknya, nanti dipresentasikan. Silakan kalian tentukan temannya yang mau presentasi. Ya. Sudah siap presentasi? Ya, nanti begini ya. Saat temannya presentasi, kalian perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok teman kalian. Nah, nanti setelah selesai dipresentasikan oleh kelompok, ya, silakan kalian bertanya. Ya, Pak, di sini memberi kita batasi dulu satu kelompok kita beri 2 penanya. Ya, boleh bertanya, boleh memberikan masukan. Ya, bisa dipahami? Masih semangat? SMK? Bisa. Oke, terima kasih. Silakan kelompok yang mau. Oke. Terima kasih. Kalian sudah semangat. Nah, ini yang sudah berdiri ini kayaknya ya. Yang sudah berdiri ini kelompok 3 ya. Kita beri kesempatan kelompok 3 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain diperhatikan ya. Nah, silakan kelompok 3, perkenalkan nama, dari kelompok mana, nanti baru menyampaikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Jaya Kurnia dari kelompok 3, ingin mempresentasikan sejarah komputer berawal dari abad 19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analitikal. Pengertian komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data, mencari perintah yang telah diprogram. Generasi pertama dibuat pada tahun 1822 oleh Charles Babbage. Generasi kedua diperkenalkan ke publik pada tahun 1964 sampai 1971. Generasi ketiga dikembangkan pada tahun 1964 dan awal 1980-an. Generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an. Generasi kelima dikembangkan pada tahun 1980-an. Bisa jawab? Oh itu ya? Ya, Pak. Oh. Itu penyampaian hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan di kelompok 3. Silakan. Silakan. Kelompok 4 ya? Berdiri. Silakan, berdiri dulu. Perkenalkan. Ya, dari Ini bertanya, apa saja yang dimiliki komputer di versi pertama? gimana pertanyaannya sudah jelas? Silakan kelompok 3 menanggapi pertanyaan dari kelompok 4 atas nama Alim. Ya, nama Ali ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini aja ingin menjawab pertanyaan dari teman kita yaitu Ale Gunas. Jadi komputer generasi pertama hanya bisa digunakan untuk satu fungsi, menggunakan vakum tube, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, programnya menggunakan bahasa mesin, menggunakan beban sangat besar, membutuhkan listrik besar, kapasitas penyimpanan sangat kecil. Terima kasih. Bagaimana kelompok 4 sudah cukup jelas jawaban dari kelompok 3? Apa? Jelas? Jelas.
Terima kasih. Kelompok 2, 1 ingin bertanya, silakan. Oh ya, silakan. Jadi, Saya ingin bertanya kepada kelompok 3, apa kelebihan dan kekurangan komputer generasi ketiga? silakan. Kelompok 3 menjawab. Ya. Silakan kelompok 3 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya cukup jelas kelompok 3. Nah, silakan. Kelompok 2. Saya Pak Jaya Ginanjar ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kelebihan dan kekurangan komputer generasi pertama adalah kelebihannya memotivasi para ilmuwan menciptakan komputer terbaik. 2. Memicu perkembangan pabrik pembuatan komputer. Kekurangannya berukuran sangat besar dan memakan konsumsi listrik sedikit banyak. Berapa? Sudah jelas ya. Nah, barangkali ada kelompok 1 ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Tanya, Pak. Ya. Rizky ya. Silakan Rizky. Bertanya atau Puput? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ada ya, Puput ya? Ya, silakan Puput berdiri. Puput. Silakan kelompok 3 perhatikan yang ingin ditanyakan dari kelompok 1. Pertanyaan untuk kelompok 3, apa saja yang termasuk komputer generasi pertama? Nah, jelas pertanyaannya? Ya, silakan ditanggapi. Puput ya? 1 ya. Sudah berdiri, menjawabkan berdiri. Silakan kelompok 1 dan yang lainnya perhatikan ya. Perkenalkan, saya Abang Pradaya dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari teman kami bernama Putri. Ciri-ciri dari komputer generasi pertama itu ada banyak. Salah satunya ada ACE, SNC, terus ada EDSAC atau bisa kita singkat dengan ED, SNC, Harvard Mark 2, Harvard Mark 3 dan Univac. Ya, cuma segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas kelompok 1? Ya. Presentasi kelompok 3 sudah disampaikan, sudah menanggapi pertanyaan dari kelompok-kelompok yang lain, sudah cukup bagus Pak nilai hari ini kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu kelompok 3. Oke, sekarang kelompok 2. Boleh, kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2. Pelan-pelan saja penyampaiannya, tapi jelas ya. Silakan yang lain perhatikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Amelia, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami hari ini. Mengungkap sejarah perkembangan komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, Charles Babbage. Mulainya Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Mesin yang diciptakan Babbage diberi nama diferensi Enigma. Bentuk mesin yang diciptakan tersebut sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini.
Meski mesin yang diciptakan beliau tidak semodern saat ini, akan tetapi prinsip kerja mesin tersebut sangat canggih, yakni mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Yang kedua, sejarah komputer generasi kedua menggunakan transistor tahun 1959. Komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung, vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk mengoperasikannya. Ciri-ciri komputer generasi kedua yaitu kapasitas memori menggunakan magnetic core. Yang kedua, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real time dan real time. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama. Sejarah komputer generasi ketiga, integratif circuit. Pada tahun 1965, awal mulanya komputer dibuat menggunakan integratif circuit. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Sejarah komputer generasi keempat, mikroprosesor. Generasi komputer generasi dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor pada tahun 1971. IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple memfabrikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Komputer generasi kelima, artificial intelligence. Dalam sejarah perkembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Yaitu penyampaian dari kelompok 2 ya. Silakan kelompok yang lain, barangkali ada yang ingin bertanya. Oh ya, kelompok 4 semangat ya yang bertanya. Coba kita kasih kesempatan sama kelompok 4 ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dana Jaya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa saja ciri-ciri generasi kelima? Oh ya, silakan ditanggapi kelompok 2. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ciri-ciri komputer generasi 5 yaitu komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses perkembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Belum jelas? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, satu kelompok boleh. Ya boleh. Tadi Pak bilang satu kelompok itu maksimal 2 pertanyaan. Silakan. Itu di komputer generasi kelima itu sudah menggunakan namanya PLSI sama large scale intelligence. Nah itu tuh ikut kok large scale intelligence sama PLSI. Ya, jawab. Silakan kelompok 2. Ya, dengarkan ya, dia mau ditanggapi langsung. Saya akan bacakan ya.
Bagaimana kelompok 2 bisa menanggapi? Coba diulangi pertanyaannya kelompok 4. Itu apa itu very large scale integration? Very large scale integration. Beda ya. Kan, ditanggapi ya. Silakan dibaca. Ya. Nah, udah mau menanggapi ya. Kelompok 4 dan yang lain diperhatikan ya. Ya. Oke, silakan. Teknologi ULSI salah satu komponen komputer yang memungkinkan pemadanan 1000 hingga 1 juta komponen elektronik di dalam sebuah mikroprosesor. Bagaimana kelompok? Bisa benar, terima. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jelas ya. Kelompok 3 ada yang ditanyakan? Enggak, ada. Kelompok 2 perhatikan ya. Ya, di sini saya perkenalkan Mas ya. Di sini saya ingin tanya. Kan tadi kan teman kita bahasanya bertanya apa itu very large scale kan? Bisa dijelaskan apa aja keunggulan serta pengertian dari ultra large scale ultra? Keunggulannya apa? Ya. Keunggulan. ULSI merupakan hasil pengembangan dari VLSI yang memiliki banyak keunggulan saja. Dari segi harga cukup murah, bentuknya yang lebih kecil, dan mampu menampung jutaan komponen data hanya dalam satu buah chip sederhana. Jelas? Ya, kelompok 1. Cukup. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah apa perbedaan komputer dari generasi pertama sampai sekarang? Terima kasih. Silakan kelompok 2 menanggapi. Dari bentuk besar,
tidak semodern saat ini, akan tetapi prinsip kerja mesin tersebut sangat canggih, yakni mampu melakukan penghitungan alias angka aliasi komputasi. Yang kedua, kemudian dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan tabung vakum serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Yang ketiga, komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dan berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Yang keempat, pada tahun 1971 IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Intel mempublikasikannya untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi yang dapat dijalankan dari perangkat komputer. Dan yang kelima, dalam sejarah pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon penggunaan bahasa yang digunakan manusia. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Cukup bagus apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Kita kasih aplaus kelompok 2. Sekarang kelompok 1, silakan. Sabar ya, kelompok 1 dulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahyu. Saya akan presentasi dari diskusi kami. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babbage. Komputer generasi pertama muncul pada tahun 1940-an oleh seorang insinyur von Neuhaus. Dia membangun sebuah komputer untuk mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Yang lain perhatikan ya. Pada tahun 1943, Inggris menyelesaikan komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia yang digunakan Jerman. Kemudian komputer generasi kedua pada tahun 1950-an, penemuan transistor baru pertama kali muncul. Penemuan ini sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya operan mesin elektrik berkurang drastis. Beberapa ciri komputer generasi kedua yaitu kapasitas memori utama yang cukup besar dan proses operasi yang lebih cepat. Kemudian generasi ketiga diawali dengan penemuan integrated circuit atau IC yang dikenal sebagai microchip. Komputer ini lebih kecil dan murah dari generasi sebelumnya. Kemudian komputer generasi keempat pada tahun 1970-an. Komputer ini dikenal dengan komputer mikroprosesor yang menyempurnakan komputer generasi sebelumnya. Komputer generasi keempat merupakan jenis komponen utamanya. Munculnya komputer generasi 4 ditandai dengan munculnya mikroprosesor yang dikecil dari Amerika pada pertengahan 1960-an hingga awal 1970-an. Chip Semiconductor Corporation dan Texas Instruments Incorporated adalah salah satu produser IC terkemuka. Setiap tahunnya kedua perusahaan tersebut selalu meningkatkan jumlah IC.
dan komponen elektronik lainnya ke dalam chip silikon tunggal. Saat jumlah komponen meningkat menjadi ribuan, chip itu mulai disebut dengan large scale integration. Kemudian komputer generasi kelima pada tahun 1980-an, komputer ini digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama pada 1980-an. Peningkatannya dari segi visualisasi menjadikan tampilan pada komputer di generasi kelima ini mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Penemu komputer generasi kelima ini adalah The Second Junction. Sekian. Ya, sekian. Ya. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada kelompok yang mau bertanya. Ada kelompok 1, silakan. Kelompok 4 ya? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya apa bahan utama pada komponen penyusun konduktor, semikonduktor. Tambah. Apa bahan utama pada penyusun komponen semikonduktor? Peralatan penyusunnya apa? Konduktor, semikonduktor. Yang lain tidak ada pertanyaan jelas ya? Ya silakan kelompok 1 untuk menjawab. Selamat. Ya. Silakan. Saya akan menjawab bahan baku semikonduktor. Bahan semikonduksi yang sering digunakan adalah silikon, germanium, dan gallium arsenik. Sudah cukup jelas ya kelompok 4? Ya. Yang lain tidak ada pertanyaan kan? Sudah cukup jelas. Sudah cukup baik yang disampaikan oleh kelompok 1. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 4. Nah, Saya berdasarkan hasil diskusi dari kelompok 4 ungkap saudara setidaknya melalui implementasi yang membuat komputer semakin maju. Asal komputer tidak jauh dari arah dukung. Asalnya komputer berasal dari bahasa Latin computer dan bahasa Inggris to compute yang berarti menghitung. Generasi pertama komputer dimulai ketika komputer digunakan di akademi dan militer seperti komputer Arasanov Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan persamaan militer dan komputer Colossus untuk menyelesaikan kode rahasia Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputer dinyalakan pertama kali di Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya makan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1953. IBM mulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman telah muncul dan komputer mulai memiliki memori dan BIOS. Generasi ketiga dimulai ketika transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini muncul dan NASA menggunakan komputer generasi ini untuk program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo. Generasi keempat dimulai pada tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi skala besar selanjutnya membawa perkembangan mikroprosesor. Komputer pribadi menjadi semakin kecil berkatnya. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan smartphone.
Generasi kelima akan berkembang teknologi Kalicaci saat ini diciptakan pada tahun 1950-an, meningkatkan dari segi visualisasi, menjadikannya komputer dengan resolusi yang tinggi dan bentuk tajam. Negara yang mempopulinya adalah Jepang. Nah, saya kira itu penyampaian dari kelompok 4 sudah cukup jelas semua ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, ya. Penyampaian dari kelompok 4 sudah sangat baik. Kita kasih hapus untuk kelompok 4. Baik ya. Pelajaran hari ini tentang mengungkap sejarah komputer. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Oh ya, silakan. Yang Rizky ya? Ya, silakan. Kesimpulannya adalah pada awal komputer dibuat untuk memudahkan proses perhitungan matematik agar perhitungan lebih rumit bisa dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Lalu komputer dikembangkan sebagai alat untuk memecah suatu masalah atau problem pada saat Perang Dunia Kedua. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer digunakan untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari yang asalnya memudahkan militer, lalu berlanjut untuk bisnis dan sekarang untuk individu. Oleh karena itu, sekarang kita dapat menemukan komputer dimanapun. Yang dulunya hanya untuk kalangan militer lalu bisnis, sekarang kita juga bisa membawa komputer dinding atau yang biasa disebut dengan laptop. Itulah mengapa perkembangan komputer menjadi begitu besar saat ini dari tahun ke tahun. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Apa yang disimpulkan oleh teman kalian MSK sudah sangat baik sekali. Kita kasih hapus juga untuk MSK. Masih semangat belajar? Tapi disayangkan waktunya sudah mau selesai ya. Jadi perkembangan komputer itu sudah sangat pesat sekali ya. Dari awal terbentuknya dibuatnya komputer itu cukup besar sampai generasi sekarang bisa dibawa kemana? Hemat listrik, ya, biaya, efisien, membutuhkan tempat atau ruang yang kecil kalau dibandingkan dengan generasi pertama. Ya. Nah, informasi perkembangan komputer ini ya, bisa kalian nanti browsing lewat internet, ya, cari informasi lewat YouTube, majalah atau buku. Ya, jangan malas buka buku, baca, buka internet, browsing, ya, sehingga informasi tentang perkembangan IT, ya, teknologi ini khususnya di bidang komputer, kalian bisa mengetahui dan memahaminya, ya. Pelajaran hari ini Pak rasa cukup, ya. Minggu yang akan datang, pertemuan minggu yang akan datang itu tentang perakitan komputer, ya. Jadi harapkan kalian nanti membaca buku, ya. Dan perakitan itu nanti ada spesifikasi komputer, spesifikasi komponennya. Nah, itu dibaca cara merakit, langkah-langkah merakit, itu dibaca, ya. Sehingga ketika kita bertemu minggu depan, itu kalian sudah mengetahui apa langkah-langkah komputer, bagaimana spesifikasi perangkat komputer, ya. Bisa dipahami? Bisa. Bagaimana hari ini, senang? Senang. Ya, semangat ya. Ya. Semangat mencapai cita-cita. Amin. Pak turut mendoakan semoga cita-cita kalian nanti tercapai. Amin. Ya Allah. Amin. Semangat belajar. Semangat. SMK bisa. Terima kasih ya. Saya akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke ya, tidak ada yang ditanyakan lagi kan? Sudah paham ya? Oke.